وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua selalu dalam bimbingan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan dalam petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mudah-mudahan yang pulang kerja hari ini terhitung ibadah semua bekerjanya, dan semoga penghasilannya banyak dan berkah. Kemudian karirnya juga bagus insya Allah. Dan yang masih jomblo mudah-mudahan. Belum selesai. Saya mau bilang apa setelah ini? Yang pasti mudah-mudahan diberikan pasangan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah, Allah itu nggak akan pernah salah. Nggak akan pernah salah selama kita sudah tundukkan keinginan kita hanya mencari ridhonya. Pada malam hari ini kita akan tadabburi surah Al-Baqarah ayat berapa? 83 benar? Baik, kita dengarkan lalu kita ikuti sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa ngulang ini? وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Sama-sama ya, kita lihat ayat, kita baca ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاق. Saya akan bacakan terjemahannya dulu sekilas, langsung Anda tangkap. Ada berapa perjanjian yang Allah tetapkan kepada Bani Israel yang harus dikerjakan di ayat ini, tapi pada akhirnya dia ingkari. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil. Ada sebagian kecil dari mereka yang menunaikannya daripada kamu. Dan kamu selalu berpaling. Coba sebutkan ada berapa janji yang harus mereka lakukan. Satu, jangan kamu menyembah selain Allah. Dua, berbuat baik kepada ibu bapak. Tiga, kaum kerabat. Empat, anak yatim. 5, orang miskin. 6, ucapkan kata yang baik. 7, dirikanlah salat. 8, tunaikanlah zakat. 8, beautiful mind yang harus dijalankan. Semua sebetulnya untuk kepentingan, untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Di sini kira-kira Allah diuntungkan nggak kalau dia berbuat baik? Dan ada nggak sesuatu yang Allah tetapkan buat dia ini kemudian semata-mata untuk kepentingan Allah? Nggak ada. Semuanya untuk kepentingan. Itulah aturan yang dibuat Allah. Perjanjian yang Allah buat itu, walaupun sifatnya top down, ini sebetulnya murni rahmat dia, kasih sayang dia, Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman ar-Rahim kepada hambanya. Dan sesungguhnya ini berarti juga buat kita, bukan hanya untuk Bani Israel. Kira-kira Bani Israelnya baca nggak Quran ini? Ya, enggak lah ya. Jadi apa maksudnya ini dituangkan? Jadi maknanya juga buat kita semua. Semoga Allah sayangi kita sehingga kita punya sifat-sifat cantik dan tampan ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi mestinya dihafal ya. Kalau perjanjian gak dihafal ya, oke, saya kasih deh 5 menit hafalin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil, sampai di situ baru hitung yang 8. Gitu kan? Sama-sama, wa idz akhadna mitsaqa bani Israil, sama-sama. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Baik. Sekarang coba ulang-ulang sendiri, nanti berteman berdua. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Minimal ada satu perwakilan dari akhwat dan satu perwakilan dari ikhwan yang membacakan ini. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا منكم وأنتم معرضون. Sudah hafal? Baik, perwakilan dari akhwat tunjuk tangan satu orang. Ya, angkat. Mana mic-nya? Terus nanti perwakilan dari ikhwan. Ke sana belakang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Baik, ikhwannya satu orang utusan. Siapa yang sudah hafal? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Ikhwan, akhwatnya satu lagi. Ya, kasih mic-nya ke belakang. Ikhwannya satu lagi, siap-siap. Siapa? Mic-nya kemana? Ya, siap. Yang pegang mic berarti siap. Angkat tangan ya ikhwan, kurang satu ya. Jangan sampai kalah sama akhwatnya. Kalau nggak ada utusan tanya. Oke, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz aqazna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atus zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Bagus. Sekarang yang ikhwannya, silakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Baik, semuanya sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Alhamdulillah sudah hafal semuanya. Baik, sekarang kita lihat slide-nya. Ini koin yang muncul. Ini lagi belajar nih sebetulnya. Baik, surah Al-Baqarah ayat 83. Ini berkaitan dengan pengingkaran janji yang biasa dilakukan dan selalu dilakukan oleh Yahudi Bani Israel pada masa Musa alaihissalam. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Itu tadi dari semua yang hafal agak sedikit kurang hati-hati membaca Israil. Ini wajib muttasil. Karena ada mad tabi'i, setelahnya ada hamzah. La ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba qaf.
mengucapkan qaf dengan kaf. Al-qurba wal yatama wal masakin, kaf akbar, qaf falaq. Jadi beda qa dengan kaf. Falaq, falak. Wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kita dengarkan qori satu lagi, Abdul Basit, Abdul Samad. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Baik. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Apa? Tikus? Hah? Si Siti masuk. Kok bisa ya? Ini aib ini. Masa hotel bintang 3 kemasukan curut? Jangan-jangan ada yang bawa nih, sengaja isi. Ngeles ya. Baik. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Jadi di sini perintah berbuat baik secara hierarkis. Pertama kepada siapa? Ibu bapak. 2 kaum kerabat. 3 anak yatim. Baru calon suami atau calon istri. Jangan bohongin bapak, bohongin ibu, terus lupa karib kerabat, sama dia terus. Berbuat baik. Jadi ini hierarkis ini. Berbuat baik dulu kepada ibu bapak, baru kemudian karib kerabat, lalu anak-anak yatim, lalu orang-orang miskin. Bahkan anak yatim di sini prioritas ketimbang orang miskin. Jadi jangan salah ya. Berbuat baiknya sama kekasih terus. Yang 4 ini tidak mendapatkan prioritas. Baik. Lalu kepada mereka itu semua dan kepada siapa saja perintah lagi serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada mereka. Husna wa bil walidaini ihsana wa qulu lin-nasi husna. Husna
itu bentuk superlatif daripada hasanun, baik. Jadi husna itu baik sekali. Gunakan kata-kata yang baik. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Baru kemudian di sini perintahnya dan dirikanlah salat. Menarik sekali. Jadi jangan sampai salatnya tidak berbekas dalam akhlaknya. Karenanya di sini gunakan dulu kata-kata yang baik. Baru kemudian dirikan salat. Usai salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu tuh ya, kayak gua nih baru salat kan gitu. Ya deh yang salat. Wa qulu lin-nasi husna wa aqimus shalah. Jadi kemarin bicara sama orang tua ini. Dulu kalau ada perempuan berjilbab itu pokoknya kesannya salehah, baik-baik. Tapi sekarang di mal-mal kalau ada ibu-ibu muda berjilbab sama anaknya itu judes banget gitu. Jadi nggak matching antara jilbab sama kelakuan. Ini sebuah saja, sebetulnya ilustrasi. Karena memang banyak berjilbab baru ada, kalau orang berjilbab itu kan salah dikit langsung kontras kan dan diingat begitu. Tapi di sini tekanannya begini. Jadi dahulukanlah akhlak yang muncul husna di situ. Bahwa nanti kita dirikan salat itu sangat pribadi sifat antara kita dengan Allah. Dan seharusnya nilai salat itu menambah sisi baik akhlak kita. Dan ini dimulai dengan waqulu, dengan perkataan linnasi husna, bukan hasanun tetapi husna. Yang indah-indah. Tapi enggak usah juga lebay-lebay gitu. Dikau. Nah, di sini husna tentu perkataan yang tidak dilebih-lebihkan. Tidak juga mengandung unsur tipu daya dan kebohongan, tidak. Husna memang apa adanya. Apa adanya dan disampaikan dengan baik. Karena ada qaulan sadidan, perkataan yang lurus, jadi tegas, tidak bersayap begitu. Suka bilang suka, enggak suka jangan bilang enggak suka gitu ya. Jangan menggantung, jangan bersayap. Itu qaulan sadida. Yang senyum-senyum ngerasa nih kayaknya gitu. Gimana ya Ustadz? Ya ditolak, takutnya gini. Ada newcomer lagi, aduh gimana ya? Pusing sendiri nanti. Gitu perlu namanya qaulan sadida. Terus kalau dari bawah ke atas qaulan kariman, kata-kata memuliakan. Ya, misalnya sama guru, sama ustadz yang di depan ini harus qaulan kariman. Kalau dari atas ke bawah qaulan layyinan. Di dalam Al-Qur'an itu perkataan yang lemah lembut mengandung unsur kasih sayang. Itu qaulan layyina. Jadi di dalam Al-Quran bahasa pola-pola komunikasi juga itu ada bahasa-bahasanya. Dan dirikanlah salat. Jadi bukan kerjakanlah salat tapi dirikanlah salat. Mendirikan salat sudah paham ya, sudah sering dengar. Dan tunaikanlah zakat. Sejak sekarang. Jadi ada teman masih muda, selalunya revenue-nya itu atau ukuran-ukuran keberhasilan dia itu ke dalam hitung-hitungannya. Pokoknya bulan depan atau tahun depan bisnis saya harus mengeluarkan zakat 1 juta. Kalau 2,5% dari 1 juta berarti berapa itu net income-nya itu? Kali 20 ya? Berapa? Kalau 2,5%, 2,5% seper 20, seper 40 ya? Kali 40 ya? Kali 40. Jadi misalnya bisnis Nasir berapa? Net income-nya 1 tahun
40 juta. Ya. Berarti kan zakatnya, makanya jangan nabung duit, beli emas yang banyak. Gampang. Setiap berapa dinar, zakatnya setengah dinar. Setiap berapa dirham, zakatnya berapa? 5 dirham. Belum belajar. Ya. Ya baru-baru beli emas, Ustaz. Emasnya aja belum punya. Dirikan sholat dan tunaikanlah zakat. Ada yang di belakang tuh senyum-senyum aja. Apa sih maksudnya? Mungkin dia mikir juga kenapa gitu lama banget gitu. Baik. Dan tunaikanlah zakat. Jadi sejak sekarang Anda harus berpikir menjadi pelaku wajib zakat. Kemudian di sini ditegaskan, pembicaraannya ditujukan kepada Bani Israel. Inilah janji yang Allah berikan kepada mereka untuk kebaikan mereka semua. Nanti saya minta Anda menyimpulkan di akhir ya. Kenapa sih dibalik ini semua secara hierarkis runutannya kira-kira apa sih benefitnya bagi kita? Apa sih untungnya bagi kita kalau kita mengerjakan ini semua? Janji ini merupakan beban atau sesuatu yang indah untuk kita kerjakan? Nah, nanti coba di sela-sela saya menjelaskan Anda kumpulkan data ya. Nanti kemudian kasih komentar sehingga keluar dari ruangan ini Anda termasuk orang yang berjuang untuk menunaikan janji ini. Sungguh-sungguh Anda adalah orang yang berbeda dengan Bani Israel. Nah, di antara yang berbeda Bani Israel, kalau Bani Israel illa qalilan minkum, di sini katsirun minkum, keluar dari sini cuma sedikit yang tidak menunaikan janjinya. Sebagian besar menunaikan janjinya. Siap? Siap. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil saja daripada kamu. Oke, yang akhwat 2 ngesot ke depan, gerak. Saya perintahnya 2 ngesot ke depan. 1, 2 kayak suster ngesot gitu, cukup. Udah. Ya ikhwannya udah cukup di belakang. Udah. Sempit gak di belakang? Sempit. Ya ikhwannya merangkak. 3 langkah ke depan, gerak. Kalau perempuan kan suster ngesot. Laki-laki merangkak. Sudah? Baik. Kecuali sebagian kecil daripada kamu dan kamu selalu berpaling. Nah, sikap Bani Israel ini selalu saja berpaling ini menjadi dasar watak mereka. Nah, di sini karena orang-orangnya sangat-sangat logik, ya. Begini, supaya kita tidak tergolong Bani Israel ini, mulailah selalu segala pekerjaan itu lillah, karena Allah, sebutlah nama Allah. Jadi mulainya dengan tauhid, Kita ini kadang-kadang kalau baca ayat seperti ini, apalagi sifatnya doktrin, top down, kita kadang-kadang suka agak nolak duluan, apalagi yang rasional gitu sifatnya. Kadang nggak gampang tunduk, ya, nggak gampang tunduk. Nah, kita itu dalam segala sesuatu, harusnya segala sesuatu itu mulainya dengan bismillah. Jadi menjadikan standar kebenaran itu bukan yang masuk akal. Termotivasi melakukan ketaatan itu bukan karena menguntungkan kita, tetapi lillah, karena Allah terbiasa untuk melakukan itu. Jadi coba dibalik, karena mohon maaf, pendidikan yang Anda terima, lingkungan sosial yang membentuk Anda itu, Anda terbentuk dengan 2 pola, rasional dan menguntungkan. Kalau begitu pola Anda melihat Al-Quran, selamanya Quran ini selalu menjadi semacam orang ketiga atau pihak ketiga, sekedar informasi yang tidak menghujam di dalam jiwa. Padahal yang akan kita bahas saat ini membutuhkan kesiapan mental agar kita punya sifat-sifat mulia di sini. Ini betul-betul pembentukan karakter ala Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang runutannya pun Allah yang membuatkan kurikulumnya ini. Jadi kalau Diknas sekarang sedang kerja keras sosialisasi program kurikulum 2013, yang kebetulan teman satu pesantren saya dulu yang keliling Indonesia berikan trainingnya ketika di airport gitu, dia masih pakai ilmu kira-kira. Tetapi di ayat ini Allah langsung yang memberikan kurikulumnya. Jelas kan? Kurikulumnya begitu. Bagaimana pembentukan watak individu dalam membangun sebuah struktur sosial yang indah. Individu yang berjiwa indah, berakhlak indah, membentuk lingkungan sosial yang indah itu. Nah, ini hanya bisa dilaksanakan kalau Anda tidak berwatak seperti mereka yang selalu mengingkari janji. So, siapkan mental Anda bahwa sekarang sebetulnya Anda sedang dihadapkan kepada sebuah perjanjian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu Anda sadari bahwa setiap sesuatu yang datang dari Allah itu dasarnya adalah kasih sayang. Dan itu biasanya baik buat kita. Baik buat kita. Nah, di sini perlu ketundukan jiwa yang sangat-sangat, dan semoga keluar dari ruangan ini termasuk orang yang punya sifat ini. Sambil banyak bertasbih, memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, apa sih yang harus kita lakukan? Kita semua dengan pendidikan, dengan semua training kita ini kan supaya kita punya sifat mulia kan, agar kita berakhlak mulia kan. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang buatkan kurikulumnya buat kita semua. Allahumma arhamna bil Quran. Sebelum saya ke kosakata, coba analisis dulu. Di sini kan ada berapa butir perjanjian yang harus dilaksanakan? 8. Satu apa? Ini ditaruh di muka ini. Ya. Langsung saja saya bacakan tafsir Al-Qurtubi supaya agak detail. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan al-mitsaq. Mitsaq. Di sini ada nggak kosakata al-mitsaq? Ya, rupanya tidak ditulis kata al-mitsaq. Ikrar saja. Ya. Ikrar. Tafsir Al-Qurtubi menjelaskan, Al-Makki berkata, janji tersebut atau mitsaq atau janji tersebut adalah janji yang mereka ambil ketika mereka dikeluarkan dari tulang punggung Adam sebagai keturunan. Jadi perjanjian ini sebetulnya sudah ada sejak dia diambil janji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tulang punggung ayahnya, as-sulb. Itu riwayat Makki. Namun menurut satu pendapat, janji tersebut yang dimaksud adalah janji yang Allah ambil dari dalam kehidupan mereka. Saat kondisi mereka telah menjadi orang-orang berakal melalui lisan Nabi mereka. Janji tersebut adalah firman Allah, La ta'buduna illallah. Janganlah kamu menyembah selain Allah. Beribadah kepada Allah adalah menetapkan keesaannya, percaya kepada Rasulnya, dan melaksanakan apa yang disuruh diturunkan dalam kitabnya. Ada 3 poin beribadah di sini. 1, bekerjanya, melakukannya ikhlas, murni karena Allah dan berbuat taat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut ibadah. 2, harus sesuai dengan caranya Rasulullah, mencontoh Rasulullah. Dan 3, itu harus sesuai dengan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Jadi salah besar kalau Anda pernah mendengar belajar Asmaul Husna itu berarti sedang mencontoh akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah. Maaf, saya mau buka email. Ada email dari teman yang soal, nggak usah deh, sudah nonton TV kan, tentang Ferrari ala Indonesia yang tabrakan setelah diruat. Ya, saya nggak usah angkat videonya. Sudah nonton di TV? Belum.
Saya nggak tahu apakah betul-betul belum, apa memang ngerjain saya nggak tahu. Tapi saya nggak boleh suuzon. Oke. Ini sekilas ya, saya tampilkan. Menteri BUMN Dahlan Iskan getol mempromosikan mobil listrik buatan anak bangsa. Di Solo, Jawa Tengah, mobil listrik Tukusi yang dirancang serupa Ferrari dimandikan air kembang. Ritual ini sebagai tolak bala sebelum berangkat menuju kota pahlawan Surabaya. Menggandeng dalang Ki Mantop Sudarsono, Menteri BUMN Dahlan Iskan menggelar ritual tolak bala, mandi kembang untuk meruat mobil Tukusi yang dirancang futuristik serupa Ferrari. Tak main-main, air diambil dari 4 mata air pada 4 penjuru mata angin kota Solo. Pembuatan mobil listrik ini sejak Juni lalu dimodali Dahlan Iskan dari kocek sendiri, kerjasama dengan bengkel dari Yogyakarta. Tukusi, nama mobil ini merujuk pada sejenis lumba-lumba. Yang hari ini benar-benar berbuat Tukusi. Tukusi itu kalau Anda cari itu nama jenis satu makhluk hidup, asal namanya bersiri juga sendiri. Tukusi akan menjalani uji coba menuju Surabaya, Jawa Timur sejauh 1000 km. Rute akan melewati Tawangmangu, Sarangan, termasuk bermalam di Magetan, kampung halaman Dahlan Iskan. Jika uji coba lancar, diharapkan Tukusi bisa diproduksi massal. Jika sukses, mobil akan dilepas ke pasaran seharga 1,5 miliar rupiah. Abdul Fakih melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Kami baru dapat informasi, saudara, mobil Tukusi mirip Ferrari yang dikemudikan Dahlan Iskan mengalami kecelakaan dalam perjalanan melewati daerah Tawangmangu, Magetan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan, mobil senilai 1,5 miliar ini rusak. Adapun Dahlan Iskan dan Ricky, perakit mobil listrik, dilaporkan selamat. Menteri BUMN Dahlan Iskan mengalami kecelakaan ketika mengemudikan mobil listriknya di Tawangmangu Minggu siang. Mobil baru kebanggaannya ringsek dan konon akibat rem blong. Mobil bertenaga listrik bernama Tujuki ini sebelumnya dimandikan dengan air kembang. Bahkan juga telah melakukan selamatan dalam ritual tradisional adat Jawa bersama Ki Mantop Sudarsono. Saat menuju Tawangmangu, mobil sport tenaga listrik Tujuki ini mampu melewati tanjakan Tawangmangu dan bahkan mobil sanggup melewati Cemoro Sewu yang terkenal dengan jalan tanjakan yang tinggi dan mulus. Namun naas sekitar pukul 15.30 sistem rem mobil tidak berfungsi dengan baik. Padahal saat itu kondisi jalan juga menurun dan kecepatan juga terus bertambah cepat. Dengan kecepatan yang mencapai 80 km per jam, Dahlan berusaha menghentikan laju kendaraan dengan sengaja menabrakkan mobil ke tebing. Mobil berhenti melaju setelah menghantam mobil Isuzu Panther. Namun mobil listrik Tujuki dalam keadaan hancur, bagian atap hilang dan cukup miris. Tapi keajaiban terjadi, Dahlan tidak sedikit pun terluka dalam kecelakaan mengerikan ini. Jadi nggak mau syirik tetapi tidak mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya di sini tekanannya 3 dalam tafsir Al-Qurtubi. Kita lakukan itu murni ingin berbuat taat karena Allah, mencontoh caranya Rasulullah, bukan caranya Ki Mantep yang kurang mantep gitu. Dari 4 penjuru mata air, dari 4 arah mata angin. Jadi mana aja itu? Barat, timur, utara, selatan, tenggara, barat, laut, barat daya belum itu. Kalau ditambah semua jadi berapa itu biasanya? Hah? 8. Ada yang pernah diruat? Biasanya tambah ruwet itu. Itu ibadah. Jadi dalam beribadah itu 3. Pertama apa? Ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan caranya Rasulullah. Yang ketiga, berpandukan Al-Quran Al-Karim. Kedua, firman Allah Ta'ala, la ta'buduna, janganlah kamu menyembah. Sibawai berkata, ini nama orang Sibawai, bukan si Bawai, bukan. Sibawai nama orang ini ahli nahwu.
Lafaz la ta'buduna berhubungan dengan sumpah. Dan ketika kami mengangkat mereka menjadi khalifah demi Allah, janganlah kalian menyembah. Hal itu diperbolehkan oleh Al-Mubarak, Al-Kisai, dan Al-Farra. Sementara Ubay dan Ibnu Mas'ud, ini Anda harus sering dengar nama ini daripada Brad Pitt dan J-Lo misalnya. Nggak tahu siapa tuh Kisai, harus sering dengar ya nama-nama ini, sebab orang ini berjasa sekali mengantarkan pemahaman wahyu kepada kita dengan benar. Sementara Ubay dan Ibnu Mas'ud membaca dengan, termasuk nanti kalau punya anak, ya kasih nama-nama yang kayak gini, bagus. Kisai, belum ada di Indonesia, jarang nama ini ya. Mubarak, gitu ya. Siapa lagi? Ubay. Al-Farra, keren kan? Ya rada-rada Ferrari lah gitu. Jadi ngefans di tempat yang tepat gitu. Jangan kayak teman saya kasih anaknya Bakhtiar, nggak keren banget gitu. Lanjut. Ambil nama-nama ini ya. Jadi sekarang yang ikhwan boleh sekarang, walaupun belum punya istri, nanti kalau punya anak laki-laki namanya Al-Farra. Jadi saya adalah Abul Farra, boleh. Ummu Al-Farra, Ummu Kisai, Ummu Ubay, Ummu Ka'ab. Ya, nama-nama orang-orang yang insya Allah setelah itu nanti jodohnya juga orang yang senang sama Al-Quran, insya Allah. Aminnya pelan. Membaca dengan la ta'budu dengan bentuk nahi atau larangan. Jadi kan la ta'buduna. Di sini kan nafi. Tidak, jangan kalian menyembah, tapi di sini kalimat perintah nunnya hilang, jadi bukan la ta'buduna tapi la ta'budu illallah. Ini dalam qiraat yang lain. Oleh karena itulah mereka mewasalkan perkataan ini, menyambung mewasal itu dengan perintah. Maka mereka mengatakan waqumu waqulu waqimus sholata wa atuz zakata. Jadi bacaannya kan biasa, tadi kan bacanya la ta'buduna illallah. Terus wabil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata. Karena begitu sifatnya, maka di awal membacanya la ta'budu illallah. Jadi sejalan di situ nahunya. Ini perdebatan soal itu semua. Menurut satu pendapat, lafadz mitsaq berada pada posisi hal atau keterangan. Yakni ketika kami mengambil janji mereka saat mereka mengesahkan Allah dan tidak menentangnya. Jadi perjanjian ini diambil pada saat keterangan di sini al-hal. Suasana dalam atmosfer mereka hanya bisa menunaikan janji ini kalau mereka dalam kondisi tidak menyembah selain Allah. Jadi memang naik haji, umroh, beragama dengan semua ritualnya, kalau tauhidnya kurang ini kacau. Akhlak tanpa didasari tauhid itu kacau akhlaknya. Misalnya mengatakan bahwa jumlah perkosaan di negara yang melakukan perda syariah pakai jilbab lebih tinggi dibanding negara yang bukaan. Ketika ditanya bagaimana dengan kristenisasi di Indonesia, dia jawab emangnya ada. Kan matanya juling kalau kayak begitu. Jadi penelitian mana nih yang dipakai? Jadi dia ingin katakan bahwa sebetulnya ya nggak usah simbol-simbol jilbab lah, yang penting kan hatinya mbahmu. Hatinya dulu jilbabin, baru di mana beli jilbab hati itu? Ngomong suka-suka. Jadi seringkali memang para filosof, para pujangga ini ngomongnya sampai ke awan, dia sendiri tinggalnya di lembah, nggak membumi gitu omongannya. Jadi jangan terlalu tergiur. Kadang-kadang kata-kata manusia itu membuat kita
oke banget ya ngomongannya, apa misalnya bahasanya siapa gitu, wisdom itu kan. Wisdom Way Gold, apalah namanya. Ya, begitulah. Tidak ada, kita cuma satu Islam way. Tidak ada, jangan pernah diganti. Sebab ini sudah bicara way of life, bukan way, bukan. Jadi kalau sudah ada kata way itu artinya way of life-mu sedang diarahkan. Sehingga sebetulnya saya nggak tahu apakah 165 way atau 561 atau 651 atau wallahu a'lam. Kalau dilihat dari hadis, way-nya itu apakah hadis Jibril tentang iman, Islam, ihsan. Jadi mestinya berapa? 651. Kok ke situ larinya? Way, karena sudah bicara way. Ya, tapi masing-masing punya tafsiran lah. Namun Islam way jangan sampai dialihkan. Lanjut. Menurut satu pendapat, lafadz mitsaq berada pada posisi hal tadi ya. Pendapat ini mengarahkan kepada qiraah Ibnu Katsir, Hamzah dan Al-Kisai. Bagus juga ya nama Kisai ya. Ya. Al-Kisai. Jadi bagus kan nama ini? Abul Kisai, Abul Ummul Farra gitu ya. Itu nama-nama keren loh. Jadi saya kasih nama ini. Tiba-tiba pas lahiran sama semua anaknya, pasti tadabur kami semalam. Jadi beruntunglah yang dapat duluan ya. Nama ini belum ada di Indonesia. Artinya belum terlalu umum lah. Pendapat ini mengarah pada qiraah Ibnu Katsir, Hamzah dan Al-Kisai. Ya'buduna, ada yang membacanya la ya'buduna illallah. Dengan huruf ya bukan ta. Al-Farra, Az-Zujaj dan sekelompok ulama lainnya berkata maknanya adalah akhadna mitsaqahum bi alla ya'budu illallaha wa bi ayyuhsinu lil walidaini wa bi alla yasfiku dan seterusnya. Ad-dima. Ada yang seperti itu qiraatnya. Saya kira kita lewati dulu qiraatnya, takutnya kepinteran gitu. Tiba-tiba nguap. Kalau udah masuk begini biasanya kehilangan jejak, sebab ini butuh tatbiq yang baik. Tapi sekedar pengetahuan dulu. Saya Al-Qurtubi katanya, bagus juga Abu Al-Qurtubi ya, Imam Al-Qurtubi. Sengaja saya kasih banyak supaya nanti boleh milih. Pendapat ini tidak keliru sebab kedua bentuk bacaan tersebut adalah bentuk bacaan yang sahih. Kedua bentuk bacaan itulah yang disenandungkan oleh Sibawai. Ala ayyuha zazzajiriyu ahdurul waga wa an ashhadal ladzati hal anta mukhlidi. Ingatlah wahai orang yang melarangku untuk mendatangi peperangan dan menyaksikan kenikmatan-kenikmatan. Apakah engkau dapat menjamin aku akan kekal tetap hidup? Ini bahasa syair yang tinggi sekali dari Sibawai. Ketiga, firman Allah Ta'ala wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Coba berdoa dulu. Rabbik firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya akan bahas seseorang yang sangat berjasa pada kita semua. Kita sedang membahas tentang orang, siapapun dia, yang kita tidak pernah ada di dunia ini atas seizin Allah, kecuali lewat kedua orang ini. Dia adalah orang yang senantiasa mengasihi kita, walaupun buruk perilaku kita kepada dia. Dia yang pemberiannya tidak pernah mengharapkan balas jasa. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Yakni kami perintahkan mereka agar berbuat baik kepada ibu bapak. Dalam ayat ini Allah menyandingkan hak orang tua kepada mengesahkan Allah.
Allahu Akbar. Bagaimana Allah memuliakan orang tua? Persis setelah jangan syirik, jangan beribadah kepada selain Allah, langsung taat kepada kedua orang tua. Jadi betapa tingginya status kedua orang tua ini. Saya sering menggambarkannya begini. Kenapa ya? Kok setelah jangan syirik langsung jangan durhaka pada orang tua? Sebab kalau dia tidak pandai berterima kasih kepada orang yang secara langsung menyayanginya, maka dia tidak akan pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia rasakan kasih sayang Allah mungkin tidak langsung. Orang tuanya yang mengajari dia makan, tersenyum, berjalan, dan berlari. Kalau kepada orang tuanya yang langsung menyayanginya itu dia tidak pandai memberi hormat, berbuat baik, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Durhakalah orang-orang tua yang tidak mendidik anaknya untuk birrul walidain. Dalam ayat ini Allah menyandingkan hak orang tua kepada mengesahkan Allah. Sebab kebangkitan yang pertama itu datangnya dari Allah, sedangkan kebangkitan yang kedua atau pendidikan datangnya dari kedua orang tua. Jadi yang kedua setelah Allah yang membuat hidup kita ini tercerahkan dan kita dibangkitkan dari keterpurukan adalah kedua orang tua. Oleh karena itu Allah menyandingkan syukur terhadap kedua orang tua kepada syukur kepadanya. Allah berfirman, anishkurli wali walidaik. Jadi bersyukur kepada kedua orang tua atas kebaikan dan kasih sayangnya bagi Allah sama dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Luqman ayat 14. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah menggauli mereka dengan baik, tawadhu terhadap mereka, melaksanakan perintah mereka, mendoakan ampunan untuk mereka setelah mereka meninggal dunia, dan membina hubungan silaturahim dengan teman-teman mereka, sebagaimana yang akan dijelaskan secara rinci nanti pada surah Al-Isra insyaallah. Jadi di sini sudah diberikan bimbingan. Apa sih yang dimaksud dengan wabil walidaini ihsana? Jadi melakukan sesuatu yang terbaik kepada kedua orang tua, baik terlihat maupun tidak terlihat. Karenanya larangan berkata kasar. Larangan berkata kasar. Nah, orang-orang yang selalu setiap akhir bulannya bawa oleh-oleh orang tuanya, insya Allah rezekinya bertambah. Orang yang setiap habis gajiannya nggak lupa sama ibunya, gitu ya, insya Allah di mana dia berada akan selalu dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena anak ini berarti sudah pandai bersyukur. Sudah pandai bersyukur. Jadi kalau sudah sering kirimin hadiah, orang tuanya berarti memang sering berlemah lembut kepada ibu bapaknya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Keempat, firman Allah, wadzil qurba, kaum kerabat, karib kerabat. Lafaz zil qurba diatafkan, didankan gitu maksudnya kepada lafaz al-walidain. Jadi setelah al-walidain wa itu ataf zil qurba. Zil qurba, karib kerabat, diatafkan kepada lafaz al-walidain. Ini berarti secara hierarkis orang yang harus kita berbuat baik kepadanya setelah orang tua adalah karib kerabat. Karib kerabat itu kemana? Ke atas, ke samping, ke bawah misalnya. Yang ke atas siapa nih setelah orang tua? Kakek dan nenek. Siapa yang jarang sekali kunjungi kakek dan neneknya? Banyak ya. Bahkan nggak terlalu dekat gitu kan.
Karena mungkin dia lahir di Jakarta, kakek neneknya di kampung. Gitu. Anda yang sudah besar ini harus berjuang. Kalau perlu punya orang tua yang kadang-kadang kurang sopan sama orang tuanya, kita sebagai anaknya yang datangi. Ada kakek di kampung misalnya, kita di Jakarta, di sana dia sakit, di sana dia kurang perhatian karena anak-anaknya di Jakarta sibuk semua. Kita sebagai cucunya, kalian sebagai cucunya datang sendiri ke sana. Walaupun anak-anaknya si kakek, om dan tante itu tidak perhatian, kita yang harus datang duluan. Itu wadil kurba. Begitu juga dengan om dan tante, paman dan bibi. Sesibuk-sibuknya pekerjaanmu, sesibuk-sibuknya ngajimu, harus ada waktu untuk silaturahim ke rumah om dan tante, paman dan bibi. Ke sepupu, ke keponakan, selain saudara-saudara kandung ini. Ada yang bermusuhan nggak sama saudara kandungnya? A'udzubillah. Begini, untuk semua yang ngaji di sini, seberapa buruknya perbuatan kakakmu terhadapmu, yang pasti kamu tidak bisa putus hubungan darah dengan dia. Terserah bagaimana perbuatan buruk dia terhadap kamu, kamu datangi dia rumahnya. Gak mau Ustaz, kakakku tuh cerewetnya setengah mati, pelitnya setengah mati. Kepada yang cerewet dan pelit, ucapkan kata-kata baik dan bawa sesuatu yang paling dia suka. Kalau gak sempat, mentahnya aja, gak apa-apa. Juga ke rumah adikmu. Karena masih muda-muda berarti adiknya ya, kurang-kurang ini. Kalau mungkin yang sudah agak lanjut usia di sini kayak siapa gitu. Adiknya juga ada tua-tua gitu, kunjungi, datangi. Kunjungi rumahnya. Adiknya di utara, kakaknya di selatan. Kan cuma naik busway selesai sebetulnya. Jangan dipersulit. Kakaknya di Cengkareng, adiknya di Bekasi misalnya gitu. Naik apa? Naik BKT. Apa itu BKT itu? Baik. Saya kira nggak keren tuh. B-nya dibuang, Kanal Timur aja, banjir Kanal Timur. Baik. Tapi itu seperti di Venesia, memang bagus sekali kawasan itu. Belum pernah ke sana. Memang hanya orang-orang yang tinggal di sekitar situ yang bisa menikmati dan panjang, ya, pantas. Baik, lanjut. Nggak usah rendah hati kalau saya bicara seperti itu, nggak usah tersinggung. Memang itu untuk kawasan-kawasan elit aja. Wazil kurba maknanya adalah kerabat. Ia adalah masdar seperti ar-ruj'a dan al-uqba, yakni kami perintahkan mereka untuk berbuat baik kepada kaum kerabat dengan membina hubungan silaturahim kepada mereka. Jadi itu perintah dari Allah. Perintah dari Allah. Datangi. Harus punya waktu, harus punya kesempatan. Datangi. Ngumpul sama mereka. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya diatafkan dari al-walidain wa dzil qurba. Jadi betul-betul hubungan emosional itu begitu kental dibuat di sini. Setelah itu wal yatama. Al yatama, anak-anak yatim. Yatim di sini sebetulnya kalau kita kaitkan kepada bantuan materi adalah ketika mereka belum balik. Yang dimaksud dengan yatim sebetulnya tidak berbapak, tidak beribu, dan belum balik. Ini kata yatim. Saya juga nggak tahu istilah piatu tuh ada di Indonesia aja. Yang dalam bahasa Arab tuh piatu nggak tahu. Piatu apa biasanya kalau bahasa Indonesia? Tidak beribu. Jadi panti piatu. Atau panti yatim. Di sini tidak disebutkan memang. Itu improvisasi kelebihan orang Indonesia.
Makanya nanti secara umum bingung juga, Ustadz gimana tuh yang nggak punya ibu, masuk yatim nggak? Yatim di sini memang mulainya tidak berayah dan dia belum balik, gitu ya. Ini berkaitan dengan nafkah. Seperti kata yatama adalah jamak dari kata yatim, yatimun, yatimani, yatama. Seperti lafadz nadama yang merupakan jamak dari lafadz nadim. Seorang manusia akan menjadi yatim karena kehilangan ayahnya, sedangkan seekor binatang menjadi yatim karena kehilangan induknya. Jadi piatu di situ kehilangan induknya. Dalam bahasa Arab ini, biar tahu ya. Namun, Al-Mawardi menyatakan bahwa kata yatim pun digunakan untuk menyebut seorang manusia yang kehilangan ibunya. Jadi tetap yatim juga namanya, menurut Al-Mawardi. Jadi tidak usah digantung, ya nggak apa-apa lah piatu. Akan tetapi pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih ma'ruf. Jadi kehilangan bapak, bukan kehilangan ibu. Asal makna yatim adalah infirad, terpisah, tersendiri. Dikatakan sobiyun yatimun, yakni anak yang terpisah dari ayahnya. Baitun yatimun, yakni rumah yang tidak mempunyai ornamen apapun, baik sebelum maupun setelahnya. Jadi baitun yatim. Jangan masuk baitun yatim berarti anak yatim di dalamnya, enggak. Berarti rumah tanpa ornamen dan aksesoris. Kemudian dalam bahasa juga durrah yatimah, yakni permata itu tiada bandingannya. Jadi durratun yatimatun dalam bahasa Arabnya berarti permata yang tidak ada duanya. Dan itu biasa digunakan dalam merayu, dalam bahasa Arab juga bisa dipakai. Ya qalbi, inti durratun yatimah. Ya qalbi, qalbi itu artinya kan wahai belahan jiwaku gitu bahasanya. Ya. Ini laki-laki perlu paham nih. Jangan to the point gitu loh. Lu suka gak sama gue? Suka oke, nggak suka ya udah. Aduh. Jangan gitu. Saya pernah gitu diputusin terus dulu. Karena saya belum paham dulu. Jadi perempuan itu kadang-kadang dia kalau sudah ada kekerasan verbal itu langsung mati rasa, ilfil katanya begitu. Betul nggak? Ini saya sedang mendidik Anda loh. Ini parenting dan bener. Jadi untuk lelaki-laki yang agak egois seperti saya, yang terlalu logik gitu seperti saya, jangan ulangi kesalahan saya. Saya pernah nulis surat dulu. Begini misalnya, terlalu mujahid banget gitu kan. Maaf, saya sedang dalam studi dan saya tidak sempat begini-begini gitu. Kalau memang ada, langsung aja to the point. Dibalas sama dia, maaf saya juga sedang membangun sebuah bangunan yang tidak mungkin saya runtuhkan. Wah, gitu. Jadi harus pintar merayu-rayu dikit gitu. Karena perempuan kadang suka dibohongin dengan bahasa seperti itu. Jadi bukan untuk gombal ini. Coba bilang ya qalbi gitu. Ya habibati. Enti apa misalnya? Durratun yatimah. Gitu. Tapi kalau laki-laki digituin kadang-kadang suka empet juga. Gitu. Ini khusus buat laki-laki ke perempuan ini karena kan sekarang saya sedang mendidik kehalusan jiwa, keindahan batin gitu kan. Gitu. Harus agak romantis dikit gitu. Mana Tommy, dengerin Tommy. Kamu juga nih. Sadis sekali. Saya sebetulnya nikahkan dia maksudnya supaya bantu sini langsung muntah-muntah terus istrinya. Entah diapain di rumahnya. Pakai seni dikit gitu. Nasir pelajari itu ya. Agak romantis, coba katakan ya qalbi, ya habibati. Ditulis aja ya. Baik. Ini penting karena banyak kekerasan dalam rumah tangga akibat laki-laki memang terlalu sibuk kerja gitu. Sehingga kurang jiwanya. Perempuan dan harus sering mengajarkan itu nanti kalau punya suami ya, diajarkan oleh dia. Kadang-kadang nih laki-laki nggak tahu. Saya ulangi sekali lagi. Kekerasan verbal dengan bahasa itu kadang-kadang sering membuat perempuan tuh hilang rasa.
Anda jangan langsung membenarkan. Lantas ada yang menyakiti, oh iya ternyata memang begitu. Pulang dari sini harus betul-betul putus gitu. Nah, itu lebay. Gitu. Ini saya lagi ngajarin laki-laki, bukan untuk Anda semua. Oke. Saya ngajarin, padahal saya sendiri nggak ngelakuin itu. Susah. Sampai mana tadi? Sampai lupa, udah jam 10. Oke. Karena materinya memang menanamkan sifat-sifat mulia, jadi saya mesti agak nyantai ya. Saya langsung saja. Hal ini ditujukan oleh kasih sayang terhadap anak yatim. Anjuran untuk menjamin mereka dan memelihara harta mereka, sebagaimana yang dijelaskan nanti pada surah An-Nisa. Nabi SAW bersabda, "Kafilul yatim lahu aw li ghairihi, ana wa huwa kahataini fil jannah, wa asyara malikun bis sababah wal wusta." Orang yang menjamin anak yatim, baik yang menjadi tanggungannya ataupun tanggungan yang lainnya. Jadi dia sendiri punya tanggungan anak yatim, atau ada anak yatim dicarikan siapa yang menjadi kakak asuhnya gitu ya. Nah, di sini disebutkan ataupun tanggungan yang lainnya, aku dan dia adalah seperti ini di dalam surga. Imam Malik memberi isyarat dengan telunjuk dan jari tengah. Aku dan orang yang memelihara yatim seperti ini. Jadi dekat sekali. Anak muda mulai usaha, setiap hari nabung 2.000. Jadi mungkin dia pengusaha ayam pelung, barangkali saya nggak tahu gitu. Dia taruh celengan 2 di kantornya. Niatnya, pokoknya pegawai saya yang 2 orang ini akan saya umrohkan. Tapi entah tahun berapa, pokoknya setiap hari saya nabung 2.000. 2.000 kali setahun 365 sama dengan 730.000. Berapa tahun itu? Hitung 1 juta berarti bisa 30 tahun ya. Tapi nggak apa-apa. Yang ingin saya katakan, kalau Anda bekerja dan sudah berani menyisihkan posting untuk yatim, barang satu saja. Katakan misalnya berapa? 100.000. Betapa beruntungnya Anda. Betapa beruntungnya. Dan harus terbiasa seperti itu. Merugilah Anda yang bekerja, yang posting gajinya tidak punya dana buat yatim. Merugi besar. Ini proyek besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang ingin melembutkan hatinya. Bagi orang-orang yang ingin mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi orang yang ingin mendapatkan kedekatan khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Hafidh Abu Muhammad Abdul Ghani bin Sa'id meriwayatkan dari hadis Hasan bin Dinar bin Abi Sa'id Al-Basri, yaitu Hasan bin Wasil. Dia berkata, Al-Aswad bin Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Hissah, dari Abu Musa Al-Asy'ari. Udah berapa nama anak tuh? Dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang menjamin anak yatim dari kalangan kaum muslimin pada makanan dan minumannya sampai Allah mencukupkannya, artinya dia sudah balik, maka dosa-dosanya akan diampuni kecuali jika dia mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak akan diampuni. Barang siapa yang kedua kehormatannya dihilangkan oleh Allah, kemudian dia bersabar dan ikhlas, maka dosa-dosanya akan diampuni. Jadi begini, karir dalam bekerja, kemudian bisnis yang sedang Anda lakukan, pasti tidak sepi dengan ujian dan maksiat yang kita lakukan, kan? Iya Pak ya? Sebetulnya hambatan karir Anda kenapa susah naik itu bukan karena orang lain tuh lebih pintar dari Anda, tapi mungkin ada dosa yang Anda lakukan. Dan dosa yang Anda lakukan itu adalah sesuatu yang memang sangat fundamental di dalam jiwa Anda dan Anda susah untuk merubahnya. Ya, mungkin sering berkata ketus, mungkin sering ingkar janji, mungkin tidak komit, apalagi kurang bisa bekerja teamwork, kurang memberi, kurang perhatian sama pelanggan dan seterusnya.
Ini kan sebuah kelemahan-kelemahan mendasar yang kita tidak bisa merubahnya. Bagaimana cara merubahnya dosa-dosa ini agar karir kita baik, bisnis kita baik? Menyantuni anak yatim, bersedekah kepada mereka akan meningkatkan kualitas kehidupan kita, insya Allah. Ini hadisnya dari Nabi SAW. Para sahabat bertanya, apakah kedua kehormatannya itu? Rasulullah kemudian menjawab, kedua matanya. Barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan, kemudian dia menafkahi mereka dan berbuat baik kepada mereka sampai mereka menikah atau meninggal dunia, maka dosa-dosanya akan diampuni, kecuali jika dia mengerjakan satu pekerjaan yang tidak akan diampuni. Kamu punya kakak perempuan, kamu punya adik perempuan, lalu kamu tanggung mereka walaupun sebetulnya dia sudah bekerja. Itu bagus sekali. Jadi mulai malam ini harus ada di dalam benakmu. Kakak perempuanmu, adik perempuanmu, itu harus menjadi tanggunganmu. Kalau perlu anak kakakmu atau anak adikmu yang perempuan itu harus ada posting. Jadi misalnya ada kakak laki-laki, adik perempuan 2. Ya untuk kakak kasih 500.000 cukup lah, tapi yang perempuan kasih sejuta misalnya sebulan. Jadi 2,5 juta kan ya? Emang gaji lu berapa? Tapi setidaknya berpikirlah, begitu ya. Nah, yang perempuan ini peluru buat Anda. Bacakan hadis ini kepada saudara perempuan laki-lakimu. Kakakmu, adikmu, ini betul, itu didik kakakmu, didik adikmu, seperti itu. Tapi tujuannya tentu lillahi ta'ala dan ada keuntungan pribadi. Seorang lelaki Arab, para sahabat bertanya, udah saya jawab tadi, seorang lelaki Arab Badui dari kalangan yang turut hijrah menyeru kepada beliau. Lelaki itu berkata, ya Rasulullah, bagaimana jika memiliki 2 orang, anak perempuan atau saudara perempuan? Anak perempuan atau saudara perempuan. Rasulullah SAW bersabda, begitu pula 2 orang anak perempuan atau saudara perempuan. Jadi tanggung jawabmu juga. Ya, menyantuni misalnya wanita jompo misalnya gitu ya. Tapi kalau yang cakep santuni juga nggak kira-kira? Santuni tapi tidak punya tendensi apa-apa dibantu, ya ditolong. Tapi yang aman-aman dulu ambil posisinya ya. Keenam. Oleh karena itulah jika Ibnu Abbas menceritakan hadis ini, maka dia berkata hadis ini demi Allah termasuk hadis yang aneh dan unik, gharib. Keenam, jari telunjuk as-sababah adalah jari yang posisinya telunjuk. As-sababah adalah jari yang posisinya dekat ibu jari atau jempol. Pada masa jahiliyah, jari telunjuk dinamakan dengan as-sababah. Oke, error dulu, jempol melulu bawaannya. Ulangi ya, jari telunjuk atau as-sababah adalah jari yang posisinya dekat dengan ibu jari atau jempol. Pada masa jahiliyah, jari telunjuk dinamakan dengan as-sababah, alat untuk mencela. Jadi karenanya nggak sopan kalau gitu. Sebetulnya, jadi kalau orang Jawa bagaimana? Begitu ya. Dulu pada masa jahiliyah. Tolong ambilkan itu. Kurang sopan ya. Saya melakukan ini gimana ini? Pada masa jahiliyah, jari telunjuk dinamakan dengan as-sababah, alat untuk mencela, karena mereka mencela seseorang dengan menunjukkan jari telunjuk ini. Ketika Allah menurunkan Islam, mereka tidak menyukai nama as-sababah ini, sehingga mereka pun menyebut jari telunjuk dengan al-musyirah, jari pemberi isyarat. Jadi sababah itu dari kata-kata sabun. Sabun itu artinya menghina. Jadi sababah. Jadi istilah ini pun dalam bahasa Arab dari bahasa jahiliyah sababah. Nah ini diganti jadi al-musyirah. Liyadani yumna wa yusra likulli yadin khamsatu asabi'ah al-ibhamu wal musyirah. Ganti sekarang. Bukan as-sababah.
Al-musyirah, itu yang tepat. Jari pemberi isyarat itu musyirah. Sebab mereka menggunakan jari ini untuk memberikan isyarat atas keesaan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi di antara ulama ada juga yang berdoanya tidak mengangkat tangan gini, tapi angkat ini. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Jadi jangan nanti kalau ada khatib kemudian berdoanya begini tangannya, jangan kamu tersinggung nih, apa pula ini Islam mana lagi. Ada yang berdoanya gini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebentar Anda begini kan? Jangan aneh kalau ada yang begini nanti. Itu isyarat tentang tauhid la ilaha illallah. Namun bahasa itu berjalan, pemberian nama al-musyirah dan as-sababah ini dijelaskan dalam hadis Wa'il bin Hajar dan yang lainnya. Namun bahasa itu berjalan sesuai dengan makna yang telah dikenal pada masa jahiliyah, sehingga nama as-sababah ini pun lebih unggul daripada nama al-musyirah dan as-sabbahah. Tapi terlanjur sudah, nama itu yang lebih populer. Kalau Anda bagusnya pakai istilah al-musyirah. Diriwayatkan bahwa jari telunjuk Rasulullah itu lebih panjang daripada jari tengah. Dan jari tengah lebih pendek daripada jari telunjuk. Coba tanganmu. Sama saya. Rasulullah itu telunjuknya lebih panjang daripada jari tengahnya. Ini riwayat. Wallahu a'lam bishawab. Setelah itu, jari manis lebih pendek daripada jari tengah. Kalau kita iya. Jadi berurutan Rasulullah kalau begitu ya. Tangannya, jarinya itu berurutan. Telunjuk, jari tengah dan jari manis kemudian kelingking. Yazid bin Harun meriwayatkan, dia berkata, Abdullah bin Miqsam At-Taifi mengabarkan kepada kami, dia berkata, bibiku dari pihak ayah yaitu Sarah bin Miqsam menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar Maimunah binti Kardam berkata, aku keluar untuk menunaikan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Aku kemudian melihat Rasulullah SAW berada di atas untanya. Saat itu beliau sedang ditanya oleh ayahku tentang beberapa hal. Aku pun terkagum-kagum. Saat itu aku adalah seorang gadis yang tingginya setinggi jari beliau, yang di dekat ibu jarinya atas jari jemari beliau yang lain. Maksudnya masih belia. Istilah sababah di sini. Dengan demikian yang dimaksud dari sabda beliau, aku dan dia atau orang yang menanggung anak yatim adalah seperti ini di dalam surga. Juga sabda beliau dalam hadis yang lain, aku akan dikumpulkan bersama Abu Bakar dan Umar dan pada hari kiamat seperti ini. Beliau memberi isyarat dengan jari yang tiga. Beliau hendak menjelaskan tentang derajat dan kemuliaan mereka atas seluruh makhluk yang lain. Jadi derajatnya telunjuk, jari tengah dan jari manis. Itu urutannya. Ketika menyebutkan 3 orang di situ. Kami akan dikumpulkan seperti ini, dan kami adalah orang-orang yang mulia. Demikian pula dengan penanggung anak yatim, derajatnya pun tinggi. Jadi sekarang kalau ingin menjadi orang mulia di hadapan Allah, di hadapan Rasulnya, kita harus punya perhatian terhadap anak yatim. Tidak harus dalam bentuk uang. Sebetulnya yang paling dibutuhkan dari anak yatim itu perhatian dan perlindungan. Perhatian dan perlindungan. Oke, uang itu perlu, makanan perlu, mainan perlu, tapi yang harus diberikan kepada anak yatim adalah perhatian. Tentu di sini dari dasar kasih sayang semua dan perlindungan kepada anak yatim. Walau kelihatannya dia ceria, tapi itu sangat membekas pada mereka. Itu yatim. Walau saat Anda sentuh dia, seakan-akan dia tidak merasakan apa-apa. Tetapi sesungguhnya itu terbawa di dalam benak dia sampai dia tidur. Mungkin dia akan ingat Anda. Usapan kepala, pelukan, gendongan, kemudian sampai kepada hadiah, dan memberikan mainan kepada dia. Atau sekedar menelpon kepada yatim, terutama misalnya keponakan, atau sepupu, siapa saja yang Anda perhatikan, Anda akan mendapatkan kemuliaan. Seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Saya kira saya lanjut aja soal jari jemari, saya lewatkan dulu. Ketujuh,
firman Allah Ta'ala wal masakin. Lafaz al-masakin juga diatafkan kepada lafaz al-walidain. Yakni kami perintahkan mereka untuk berbuat baik kepada orang-orang miskin. Mereka adalah orang-orang yang dibuat papa dan hina oleh kebutuhan. Firman Allah ini mengandung anjuran untuk mengeluarkan sedekah dan derma serta menginspeksi kondisi orang-orang yang miskin dan kaum du'afa. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "As-sa'i 'alal armala wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibuhu qala wal qa'imi la yafturu wa kas-sha'imi la yaftir." Orang-orang yang menyantuni janda dan orang miskin adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Aku kira beliau bersabda, seperti orang yang terus-menerus beribadah salat malam tanpa pernah kendur, dan seperti orang yang terus-menerus berpuasa tanpa pernah berbuka. Allah karim. Salat dan puasa Anda. Maksudnya di sini, jika dibandingkan dengan sikap dermawan kepada anak yatim dan kepada orang-orang miskin, kepada janda-janda yang miskin, kepada ibu-ibu yang jompo misalnya, perhatian Anda itu dihitung oleh Rasulullah kal mujahid fi sabilillah. Ibnu Munzir berkata, Taus menilai bahwa menyantuni saudara perempuan itu lebih baik daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa Islam sangat memuliakan perempuan itu. Cuma ini kan jarang didengar kan? Jarang didengar ini. Jarang diperdengarkan kepada umat bahwa saudara laki-laki itu berkewajiban sebetulnya, mendekati kewajiban untuk menyantuni saudara perempuannya. Kedelapan, firman Allah Ta'ala wa qulu linnasi husna, serta ucapanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Lafaz husna dinasabkan kepada lafaz ini merupakan masdar dari sisi maknanya, sebab maknanya adalah liyahsuna qaulukum, agar ucapan kalian menjadi lebih baik. Namun menurut satu pendapat, perkiraan susunan kalimat dari firman Allah tersebut adalah serta ucapkanlah ucapan yang memiliki kebaikan kepada manusia. Jika didasarkan kepada pendapat ini, maka lafaz husna merupakan masdar yang utuh, bukan hanya dari sisi maknanya saja. Hamzah dan Al-Kisai membaca lafaz husna itu dengan hasanan, yakni dengan fathah dan huruf ha dan seterusnya. Saya akan lanjutkan minggu depan. Karena poin pentingnya untuk hari ini kita dapatkan sudah perintahnya la ta'bununa illallah, kemudian yang selanjutnya adalah wabil walidaini ihsana, kemudian wazil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna. Ini poin pentingnya pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan sifat mulia kepada kita semua dan ajarkan ilmu itu kepada orang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.